langsung ketemu jalan kan. Lihat belakang yang semak tadi jalan bang, lurus bang. Kayak kayak dihilangin gitu ya jalurnya. Helm, Headlamp. lampu kan, iya. lampu yang di kepala itu kan, nyala. Ya lagi kan nyala bang, lagi jalan gitu bang. Enggak, itu punya kamu. Iya punya saya bang. Langsung menyorot ke anak kecil dia di ada pohon gini kan bang, kayak nyerong gini. Saya langsung astaga gitu langsung. Itu sosoknya seperti apa sih? Putih, anak pada umumnya bukan putih pupur, bukan putih pucat juga, anak pada umumnya bang. Cuman saya yakin itu objek itu bukan manusia karena setelah saya kaget hilang. Dan saya masih ingat mukanya bang, gimana bang sampai sekarang. Masih terbayang. Masih ingat saya bang. Itu cewek apa cowok gitu? Sepertinya laki-laki bang. Dia nggak pakai baju, tapi saya nggak yakin dia pakai celana atau enggak karena kondisinya saya nggak lihat di bawahnya kan bang, tertutup pohon gitu. Bang. Oh dia itu kelihatan. Kayak nyerong gitu. Iya nyerong. Oh pohon nyerong gitu. Enggak, kalau dibilang suku pendalaman nggak mungkin juga kan? Saya nggak bisa spekulasi bang, pasti itu objek yang saya lihat gitu bang. Jadi dan sekejap langsung hilang. Iya. Jadi kondisinya saya flashback lagi ke belakang waktu pendakiannya bang. Di pohon yang tempat anak kecil itu menampakkan dirinya itu bang, saya sempat istirahat. Waktu naik. Waktu naik. Oh sempat istirahat di situ. Sempat istirahat di situ. Itu sekitar 200 meter dari kaki gunungnya. Gede pohonnya. Enggak juga bang. Standar sih pohon pada umumnya gitu. Enggak gede juga gitu. Terus kenapa saya tahu dia di situ karena saya botol minuman saya ketinggalan di situ bang. Masih ada di situ gitu. Botol minuman saya waktu naik ketinggalan. Tapi anehnya setelah ketemu anak itu berapa meter langsung pemukiman gitu. Maksudnya? Langsung ke kaki gunungnya. Memang pada dasarnya perjalanan turun lebih singkat kan bang daripada perjalanan naik kan bang, lebih cepat gitu bang. Tapi ini mangkasnya jauh sekali bang dan sepupu saya juga menyadari itu bang. Jadi logikanya gini ya bang, kalau memang jaraknya sependek itu gitu, kan kami naik nggak mungkin lah bang baru 5 meter langsung istirahat kan bang, logika aja kan bang. Jelas sudah agak jauh gitu kan. Tapi setelah turun itu, setelah melihat anak itu nggak lama kayak pemukiman di bawah itu kan ada kayak udah nyampe aja gitu ya. Iya langsung nyampe, nggak jauh berapa meter aja gitu. Mangkasnya jauh sekali bang gitu bang. Padahal itu rutenya kalau kita hitung itu masih hitungan itu sekitar setengah jam ada nggak kira-kira dari pohon itu? Kalau untuk waktu aku nggak bisa estimasi ya. Cuman kalau kemarin soalnya pas naik aku sempat bilang kira-kira udah berapa meter nih, udah 100-an kata sebuah saya, nggak 200 lah, nggak paling 150 gitu. Jadi kalau lebih di situ lah rentan jaraknya gitu bang, antara 150 sampai 200 meter gitu bang, 100 sampai 200 lah gitu bang. 1,5 kilo anggapan lah. Meter bang, 100 meter. Oh 100 meter. Nggak sampai sekilo. Oh iya nggak sampai sekilo. Iya. Cuman ini setelah pohon itu langsung tiba pemukiman. Nggak tiba sih, berapa meter aja gitu bang, kayak 5 meteran aja langsung pemukiman. Mangkas sekali gitu bang gitu. Iya kayak kita tuh teleport gitu ya. Dan anehnya ya bang, saya balik lagi ke belakang gitu. Kan sebelum saya turun kan saya ada sempat WA teman gitu. Itu jam 10:12. Tapi pas saya nelpon di adik saya di batas itu bang, jam 10:16 itu bang. 10:16 kayak 4 menit aja waktunya dari puncak langsung ke pertengahan itu. Jam masih ada rekaman WA gitu bang, pesan WA gitu bang. Jadi saya lihat waktunya kok 4 menit doang gitu. Dari atas ke bawah, dari pertengahan lah, anggapan pertengahan yang ada sebelum sinyal hilang sampai bawah cuman. Tapi itu kan saya nggak bisa spekulasi juga bang, bisa tahu sistem HP atau gimana gitu. Tapi aneh juga kalau yang sistem HP WA itu aku tahu sekali sih. Dia kan menyimpan rekaman. Iya, menyimpan rekaman waktu. Jam 12 sih, cuma itu jam 12. Jam saya turun jam 10:12. Saya nelpon itu kan lumayan jauh jaraknya tuh bang. Ini saya nelpon adik saya itu jam 10:16 gitu. Cuman beda 4 menit doang gitu. Berapa perjalanannya jauh tuh bang? Kayak ketemu anak kecil tadi tiba-tiba langsung beberapa meter tiba-tiba langsung sampai pemukiman, padahal jarak itu sekitar 100 sampai 150 meter. Iya. Itu sudah janggal banget gitu tuh. Iya, cuman kami sama-sama ini bang, sama-sama merasakan itu bang. Saya tanya suhu saya juga iya, mangkas kayak gitu.
Nah jadi gini, waktu dia atas itu kan sepupu kamu ngajak pulang. Dia ada cerita nggak apa yang dia lihat? Dia katanya diinjak kayak di dadain, kayak diinjak gitu. Dia dapat kena serangan, kayak diserang fisik gitu kan. Diserang fisik. Itu waktu dia ngapain itu diserang fisik? Apa dia lagi rebahan? Dia lagi masuk, waktu itu kan habis bikin api unggun. Dia masuk kayak cat-cat kan misalnya kan ada jaringan gitu kan, kayak main WA gitu. Dia kayak diganggu gitu. Kayak diinjak. Saya curiga kaki yang itu bang, bayangannya. Iya, bayangan kaki yang kamu lihat itu tadi kan. Aku curiga sih, cuman nggak bisa spekulasi juga sih bang. Soalnya aku nggak ngalamin yang diinjak gitu. Saya walaupun ada yang janggal-janggal, tapi saya jujur pribadi nyaman-nyaman aja gitu bang di atas. Kalau dia emang pure merasa diganggu secara fisik lagi ya. Terus ada lain lagi? Kata dia nggak ada. Cuman di situ. Cuma itu aja sih. Dan kejadian horornya pun ketika di perjalanan pulang juga ya. Iya. Dan yang jadi pertanyaan gue tadi, tenda itu kenapa pulang gitu nah? Enggak, tenda itu kok ada ditinggal pulang gitu nah, maksudnya yang waktu kamu pertama pendakian itu. Nggak tahu bang, apa itu sengaja ditinggal untuk dipasang lagi. Aku rasa pikir nggak mungkin sih itu ditinggal karena harga tenda pun nggak murah gitu. Terpal sih. Terpal aja ya. Terpal. Kali aja sih kalau tenda-tenda yang tapi dia ninggalin parang juga sih bang. Kalau aku sih nggak bakal ninggalin parang gitu bang, nggak bakal ninggalin pisau. Tapi emang aku lebih baik ninggalin bekal daripada ninggalin pisau bang, karena dari pisau ini saya bisa cari ini bang, bisa cari bekal lagi gitu. Iya, bekal lagi itu kan kayak dan kita orang Dayak kan bang nggak bisa cari pisau kan bang, kalau masuk hutan gitu bang. Gila, pendakian di Gunung Muro yang kedua ternyata seram. Tapi kalau di waktu pertama si Indah tersesat itu sih nggak terlalu serem katanya. Itu 6 hari ya waktu itu. Mungkin karena hari yang 6 hari itu mungkin lebih karena fokus cari jalan, yang mungkin ada aja kali ya bang, kayak dengar. Tapi kena banyak sih bang yang didengar gitu. Jadi selama 6 hari itu emang fokus nyari jalan aja ya? Iya waktu itu bang. Jadi nggak terlalu mikirkan apa. Kalau emang, dan untuk hari 1, kedua, ketiga itu aku nggak ngedoktrin ini bang, nggak ngedoktrin pikiranku untuk yang gaib gitu bang. Karena misalnya ada dengar yang aneh-aneh, udah aku nggak dengar gitu. Kalau ngeliat yang aneh aku nggak lihat gitu. Memang sudah aku bentengi diriku gitu bang, untuk nggak berpikir ke yang aneh-aneh gitu bang. Tapi emang orang pecinta alam itu emang sudah dibikin harus punya doktrin itu kan? Iya, karena kita butuh kesadaran bang. Iya, perlu kesadaran. Ketika kita kehilangan jalur, yang kita butuhkan pertama adalah kesadaran. Kalau kita menghubungkan dengan suatu yang gaib, sesat kita. Cuman memang pada dasarnya memang banyak sih kejadian-kejadian yang saya alami gitu. Nggak mungkin juga kan bang nggak ngelihat, nggak ngedengar gitu. Cuman kalau ngeliat langsung saya nggak gitu bang. Tapi kalau kemarin itu anak kecil itu emang sampai sekarang saya masih ingat bang mukanya. Itu pertama kali ngelihat sosok gaib seumur hidup saya bang. Itu seumur hidup saya. Kalau yang dengar yang aneh-aneh gitu sering. Biasa lah bang, kita biasa masuk hutan gitu kan bang. Tapi kalau yang ngeliat yang langsung objek seperti itu, dan objeknya benar-benar jadi gitu bang, bukan bayangan, bukan apa gitu. Sosok itu kira-kira umur berapa tahun? Kalau masih sekitar 6 tahun kira-kira bang, 6 sampai ya antara TK atau masih SD gitu sih bang. Kelas 1 gitu. Kecil sih bang. Kecil. Kurus atau kurus ya? Kurus. Tapi nggak kurus. Nggak kurus banget, sedang lah gitu ya ukuran. Sosoknya itu ya, rambutnya kayak pohon gini sampai sini. Punya peralatan di badan? Enggak, dia telanjang dada. Tapi saya nggak bisa jamin dia ketutup kan? Ya, apa dia telanjang penuh atau telanjang dada gitu. Cuman saya nggak lihat dia pakai celana atau enggak. Separuh gitu ya. Dan saya yakin itu bukan anak kecil, bukan manusia ya bang. Karena setelah saya kaget, objek itu hilang. Itu berapa detik gitu jeda itu kamu sempat ngelihat dia itu? Karena waktu itu saya kan langsung kan kita kan nggak yang langsung fokus ke sini kan bang, kita kan fokus ke jalan depan. Pas menadahkan kepala gini langsung gitu, pas kaget langsung hilang. Saya sempat bilang astaga, saya dengar waktu itu bang. Bahkan saya waktu lewat pohon itu saya bilang, permisi lewat sini. Terus saya kan diam, saya paksa lagi, permisi lewat sini gitu. Serem juga naik gunung. Terima kasih Saudara Indah udah ngasih berbagi cerita dengan kami. Mudah-mudahan cerita dari Saudara Indah ini mampu memberi
pelajaran atau masukan lah untuk pendaki-pendaki pemula bahwa mendaki gunung itu nggak ini sih, nggak bukan suatu hal yang mudah. Kita perlu hati-hati juga, terutama kita mesti harus fokus memikirkan gaib itu sebenarnya tuh nggak perlu, tapi itu ada. Iya benar. Ada. Tapi satu lagi Bang, untuk di Gunung Moro sebenarnya aman kok, nggak. Jadi kalau teman-teman mau mendaki silakan, cuman tetap kalau bisa ditemani dengan warga yang sekitar yang lebih tahu jalan, atau teman-teman kalau yang belum menguasai medan kalau bisa jangan mencoba lah. Karena gini sih, kita nggak usah berbicara gaib aja, berbicara gunung itu ya suatu tebing, dan kita mendaki ya pun jangan sampai itu cuman sendiri, berdua atau bertiga gitu kan, karena kita berbicara mendaki bukit ini rawan. Benar. Kita jangan berbicara gaibnya dulu, tapi berbicara rute perjalanan kita, lokasi tempat segala macam. Karena kalau berbicara horor tuh kita di sini pun benar nggak menutup kemungkinan ada horor, tapi bukan berarti kita berbicara horornya Gunung Moro kalian mesti harus takut. Aman. Karena berbicara gaib semua tempat pun pasti ada. Selebihnya Gunung Moro keren Bang. Keren. Aku pernah lihat fotonya aja, tapi untuk mendaki belum tradisi soalnya 9 jam perjalanan kan? Enggak nyampe. Enggak, maksudnya dari Palangkaraya ke Oh iya. 9 jam perjalanan, terus ke kampungnya lagi ke Muronya berapa? Dari sejam. 10 jam. Mendakinya berapa jam? Mendakinya paling sejaman lagi kira. Kalau memang cuman kalau kami kemarin 2 sampai 3 jam sih Bang, agak lama gitu kan. Agak santai sih nanya. Tingginya 927 mendekatnya. 927, 2 kali Bukit Tengkiling berarti? Iya 2 kali. 2 kali. Cerita kita dari saudara Indah yang pernah mendaki Gunung Moro, dengan kalau udah sampai atas itu sebenarnya itu kita udah menemukan sesuatu yang rasa lelah kita tuh terbalaskan karena pemandangannya yang bagus itu tadi. Iya. Itu. Dukung kami di channel Borneo Story. Dengan dukungan kalian, saya akan mencari cerita-cerita unik, cerita-cerita horor, tentunya yang ada di Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Penutup dari saya, terima kasih yang sudah nonton. Thank you. Siap.